Aneh rasanya nggak bisa ngeliat muka aku di sini. Weh. Buya. Ih, mana sih? Kok nggak ada komennya? Oh, ini dia. Hai. Emang nggak ada mukanya guys, kan ini kan radio. Hah, apa sih? Nggak pakai gambar. Enggak deh. Wah, aku tidak bisa mendengar suara aku sendiri kan. Kalau kayak gini aku jadi takut. Apakah suara aku terdengar aneh? Kami butuh bantuanmu, Freana. Bantuan apa? Bentar. Jujur aku tuh sebenarnya gak nemu guys buku dongengnya. Aku tuh kayaknya banyak tuh buku dongeng tuh di rumah aku yang di Kalimantan. Kalau di sini aku cuma punya novel. Apa aku baca novel loh? Nanti nyambung gitu lama. Wah, astagfirullahaladzim, ini AC-nya dihidupin, kenapa aku buka pintu? Sambil cari. Enggak, aku nggak baca buku horor, kan ceritanya kayak dongeng sebelum tidur gitu. Nanti malah nggak bisa tidur. Tahu gak sih, ini rasanya kayak lagi teleponan tapi temennya tuh lagi matiin suara gitu. Ih, jujur buku-buku aku kemana ya? Scramble. Allah. Ya hilang. Apanya hilang? ASMR. Bentar ya guys. Bentar. Hah? Aku menemukan buku dongeng. Tapi ini nggak apa-apa. Is that okay? Allah. Lewat radio. Udah tahu. Aku sampaikan. Astaga, buku dongeng adik aku tuh masa mulainya dari halaman 4. Kemana ini? Oh, bener guys, halaman 4. Kenapa pada lo? Aku tadi kan bilangnya mau radio guys. Nggak bisa Inggris. Lagu Nadine terbaik menurut aku.
Aku belum dengerin semuanya sih. Kadang aku kalau misalnya lagi gabut aja aku kayak shuffle gitu. Terus nggak tahu judulnya, kayak dengerin aja gitu. Mana mukanya? Kan ini baca radio tapi ada mukanya, bisa gimana? Ini nggak ada mukanya. Ya udah. Collab sama kucing. T-shirt birthday warna, ya Allahu Akbar. T-shirt birthday warna apa Freya? Warna, lihat saja nanti. Hah? Kan bisa kasih foto. Malu pakai foto. Kan aku nyoba-nyoba dulu guys, aku tidak tahu pakai foto apa ya. Alhamdulillah. Pakai foto apa ya? Jangan deh. Sebentar, mencari foto yang bagus. Ya ini aja lah. Dah. Aku nggak pilek guys, emang suka begini aja kalau malam. Enggak sih, emang suka tiba-tiba saja. Aku ada 2 buku. Jangan deh ini mah nanti. Apa tidak apa-apa? Harus pakai kredit nggak sih kalau baca dongeng? Freya bisa membaca nyaring ya, kayak storytelling gitu. Freya kamu kelas 9 kan ya? Aku kelas 9. Gak usah kan, bukunya udah dibeli. Wah iya benar. Kenapa kucingnya berisik sekali? Nama penulis. Aku tidak tahu ini nama penulisnya siapa. Aku adanya dongeng Roro Jonggrang guys. Roro Jonggrang. Wow. Freya kamu di mana? Aku di kamar. Kalau video call dengar suara aja boleh nggak Freya? Episode berapa Haikyuu-nya? Haikyuu-nya aku baru nonton episode 3 guys, bener-bener tadi. Aku karena kayak gabut gitu kan, mau ngapain ya, terus aku coba nonton Haikyuu aja. Kalau sebenarnya aku dari lama tuh udah penasaran gitu kan, cuman kayak aku tuh suka
nggak suka nonton series gitu, aku pengennya kayak cepet selesai aja gitu. Tapi aku lagi nonton Haikyuu sama Attack on Titan. Kan karena biasanya tuh aku kok nonton anime itu kan cuma nonton kayak dari studio Ghibli gitu kan, karena kan langsung selesai gitu kayak film, bukan bukan series gitu kan. Diracunin siapa? Aku nggak diracunin siapa-siapa, aku kayak tahu sendiri aja dan aku penasaran aja sebenarnya, tapi nggak mood kalau nonton gitu. Terus kayak orang-orang pada ngomongin Haikyuu gitu kan. Terus kayak kadang aku kalau misalnya ngeliat orang-orang ngomongin Haikyuu, aku kayak merasa iya aku nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku penasaran sendiri aja biar aku nanti kalau mereka ngomongin Haikyuu aku bisa nimbrung gitu. Kurokono Basket ya? Belum nonton. Tapi kesan pertamanya gimana sama Haikyuu? Apa ya? Aku tidak bisa bicara. Maksudnya aku bingung sih. Kayak main lah seru. Karena aku kan karena kan series kan namanya. Jadi kayak kita tuh penasaran terus gitu loh. Kok apa kayak kepotong-potong gitu. Udah punya husbu belum? Hah? Gak tau sih, kayaknya aku hampir tertarik sama keduanya guys. Maksudnya kayak Kageyama tuh lucu kan, maksudnya dia kayak apa sih, tipe-tipe yang galak kayak dingin gitu kan. Tapi Hinata juga lucu karena dia ambis. Cuman ini baru awal Freya, kamu tidak boleh cepat-cepat jatuh hati. Iya kan, makanya kayak pada nanyain gitu, kamu husbandnya siapa? Aduh, aku tidak tahu, aku masih bingung. Hinata, iya, terus katanya Jessie Hinata tuh mirip aku gitu personalitinya, katanya berisik. Nanti banyak yang lebih ganteng tuh kan. Apa aku husbandoin semua aja? Apa aku suka semua saja? Tahan Frey, anime ini sudah 4 season. Gak apa-apa kan, ini 2 dimensi juga guys. Nishinoya, aku belum ketemu karakter Nishinoya di kayaknya. Sumpah ya, tadi aku ngomong sama Jessie, aku kan namanya Nishinoya kan. Terus aku ngomong Noshimiya, kayak kenapa sih? Siapa itu Noshimiya? Belum ketemu Oikawa, belum. Ya maksudnya kayak Chevrio waktu itu typonya Noshinoya ya masih gitu. Ini tuh Noshimiya. Huruf M-nya dari mana? Atsumu. Ceritanya tunggu sampai 1000 aja apa guys? Belum ketemu Sasuke. Iya, ngobrol-ngobrol nih. Nyanyi dulu aja, nyanyi apa? Aku pengen, waktu itu aku udah pengen bikin cover gitu sih sama Kak Flora, tapi kita tidak tahu mau nyanyi apa. Kenma.
Freya tidak mengantuk kah? Belum, aku belum ngantuk karena tadi siang karena aku tadi malam itu tidur tidur telat, terus siangnya tidur lagi, jadi aku belum ngantuk. Aku masih menanti waruanmu, ntar video call aku handstand. Hai. Freya ada niat collab sama Kak Cika nggak? Waktu itu kita udah ngomong sih, udah ngomongin mau collab gitu bertiga sama Kak Vivi. Jadi nanti kayak Kak Vivi pakai sama aku gitu, terus nanti kita collab sama Kak Cika, tapi nggak tahu, belum menemukan waktu yang tepat. Todoroki keren. Todoroki Shoto bukan sih? Iya itu Boku no Hero ya. Todoroki, iya aku nggak nonton sih Todoroki. Aku nggak nonton sih Boku no Hero, tapi aku tahu karakter Todoroki, terus dia keren juga. Wow. Husbando kok dispenser, sorry deh. Ditunggu collabnya. Tipe-tipe yang suka yang disuka karakter yang cool ya. Iya. Tapi ya tergantung sih. Coba menggambar Hinata. Aku nggak bisa gambar, belum bisa gambar, bukan nggak bisa, belum bisa. Berarti sukanya sendiri ya? Aku kan juga sendiri. Udah 1000 guys. Udah nonton anime apa aja? Aku kebanyakan nontonnya itu Studio Ghibli. Aku udah nonton Howl Moving Castle, udah nonton Princess Mononoke, terus Arrietty, terus apa namanya? Iya. Apa sih namanya? Apa sih? Princess Mononoke, Howl Moving Castle, Arrietty. Spirited Away. Ya, Spirited Away. Terus pernah nonton apa sih? Silent Voice, Koe no Katachi ya? Silent Voice. Totoro udah My Neighbor Totoro. Kimi no Na wa belum. Ocean Waves belum. Charlotte. Kimi no Na wa aku belum nonton. Terus anime apa lagi ya? Ponyo nanti deh. Koe no Katachi itu Silent Voice bukan? A Silent Voice. Kalau iya itu aku udah nonton waktu itu. Terus aku nangis, aku waktu itu nggak tidur, maksudnya tidurnya malam gitu kan nonton. Nangis banget endingnya. Kalian belum ngantuk guys? Anohana. Yaudah guys. Ini nggak ada penulisnya. Ini dongeng Roro Jonggrang. Is that okay? Apa tidak apa-apa aku menceritakan tentang ini? Tunggu sebentar.
Ini sih dongeng anak-anak ya seharusnya. Dongeng anak-anak. Emangnya kalian anak-anak? Di cover belakang ada biasanya. Tidak ada. Karena mungkin ini kayak apa sih namanya, cerita rakyat kali ya, bukannya fiksi gitu. Iya. Gak apa-apa cerita rakyat. Iya, maksudnya kayaknya ini karena cerita rakyat ya, jadi kayak gak ada nama penulisnya gitu loh. Adanya cuma kata pengantar, terus nama penyusun, penerbit, terus cover dan ilustrasi, copyrightsnya kepada para penyusun. Tulisannya cuma di segitu, pada penyusun, copyrights, cetakan pertama 2008. Wow, aku umur 2 tahun. Freya nanti masuk dong yang sebelum tidur. Terus aku jadi apa? Mama muda. Wow. Saudara tiri. Ceritanya aku anak angkat, guys. Jadi mama angkat. Mamanya yang diangkat, bukan anaknya. Masa anak-anaknya lebih tua daripada anak-anaknya? Anak-anaknya lebih tua daripada mamanya. Ini tombol karaoke ini apa sih, guys? Kayak dia ada tombol karaoke gitu tulisannya. Skip kali umur ibunya. Itu buat nyanyi. Karaoke lagu apa? Emang bisa nyanyi? Apa harus dipencet? Kenapa tidak nyanyi seperti biasa saja? Oh. Aku lagi sendirian, makanya aku kayak merasa bebas dan tidak berisik. Mama sama adik-adik aku lagi nganter nenek aku ke Lampung. Jadi aku sendirian. Ntar suaranya ngebas. Wow. Home Alone enggak kok, ada sepupu-sepupu aku. Aku nggak sendirian, guys, ada sepupu-sepupu aku sama tante aku. Sepupunya tinggal bareng, iya. Freya nggak punya buku kumpulan cerpen. Aku tuh banyakan kumpulan cerpen itu di rumah aku yang di Kalimantan. Dulu tuh aku punya buku apa sih yang kecil-kecil punya itu kan banyak kan. Terus ada yang komiknya juga. Mungkin kalau misalnya itu ada di sini aku bisa bacain komiknya, karena itu setidaknya itu kayak cerita pendek gitu kan. Terus aku juga dulu punya dongeng kayak dongeng putri yang muslimah gitu. Terus kayak lucu banget. Terus yang di sini aku nggak ada buku, cuma ini doang. Ini kayaknya punya adik aku deh, sama kisah Nabi, cerita Bobo. Aku nggak punya.
Nonton film kasih suka nggak? Nonton. Aku kesal sama karakter siapa namanya, Saras ya. Tapi aku nggak kesal sama pemainnya, maksudnya aku kesal sama karakternya. Kenapa bisa-bisanya dia seperti itu? Aku belum nonton fix. Kamu harus nonton. Kamu nggak tuh? Kakak harus nonton. Seru sih jujur. Kayak bagaimana bisa perempuan itu? Iya, nggak jadi. Nggak boleh spoiler. Film apa Sobat Ambyar? Nggak niat main film. Pengen sih main film, kayak seru aja gak sih nanti main film terus ngeliat di bioskop ada tulisan Freya JKT48 di posternya. Kayak wah, aku pengennya nanti ada Freya JKT48 terus ada Ola JKT48. Lagi bahas apa ini? Nggak tahu ini bahas apa aja. Nanti kalau kalian sudah siap tidur, ya enggak sih, kalau udah siap didongengin aku dongengin. Di foto ada Marsha dan Katrin, ada apa ini nih? Kita nih ya. Kita tuh kayak udah janjian gitu. Aku waktu itu ngecat Marsha doang sih, nggak ngecat yang lain. Apa sih, kita janjian mau foto bareng gitu kayak Six Line. Kebetulan tuh apa sih namanya? Semua Six Line itu, Six Line itu tuh lagi ada kegiatan gitu di tempat latihan kan. Sama-sama, kecuali aku sama Adele sama Afika waktu itu. Cuman karena kita kayak ya udahlah kita datang aja gitu kan, kita bertiga, aku bisa sekalian video call sama nanti showroom sama Adele sama Afika gitu. Tapi gak taunya Adele gak bisa karena Adele itu katanya lagi banyak tugas. Terus Zahra sama Kalista udah pulang duluan. Terus Katrin ini aja tuh, Katrin tuh detik-detik dia tuh udah ditungguin mau pulang. Jadi kita langsung foto cepet-cepet aja, masih fotoin banyak-banyak gitu. Parah banget, ada nggak diajak foto bareng O6 Line. Aku bukannya nggak ngajak, Adele tuh udah diajak, cuman sayangnya dia tuh lagi sibuk ngerjain tugas, jadi nggak bisa. Jadi nggak full team. Cila full team. Nanti kapan-kapan kita foto sama-sama lagi. Makanya di tag Oshinya. Maksudnya di tag yang lain biar mereka tuh tahu gitu loh, karena aku malu ngomongnya. Aku malu ngajakinnya. Iya, padahal Kalisa sama Puel juga. Iya, Puel sama Kalisa udah pulang duluan, guys. Jadi nggak sempat ketemu juga. Kapan aku di Waru Freya ini? Hai. Ada berapa sih O6 Line di JKT? Ini 5 kan? Ini 5, Freya, Marsha, Katrin, Yori, Afika, Kalista, Puel, Adele. 8 orang. Kalista Gen 9. Kenapa sih kayak orang-orang tuh pas lagi showroom itu mereka bacain dulu pertanyaannya baru dijawab kan. Jadi orang lain, jadi yang penonton lain tuh juga tahu apa yang ditanyakan. Kenapa aku nggak bisa terbiasa seperti itu? Freya kalau bisa main film pengen genre apa? Genre apa aja sih? Setidaknya kita main film. Setidaknya aku mau coba main film gitu buat jadi pengalaman baru gitu. Horor. Kak Freya kalau main film cocok jadi Tara Basro kecil. Apa iya ya? Seneng banget loh Freya. Nanti kayak anak kecilnya aku, terus remajanya Kak Jinan, pas dewasanya Kak Tara Basro. Kak Freya kalau mau punya adik lagi mau nggak? Nggak.
Nggak mau, sudah cukup. Oh, Six Line itu paling muda atau enggak guys, ada Caitlyn 2009. Freya mau punya kakak, mau. Tapi kakak aku di JKT udah banyak. Kak Freya aku telat nggak? Enggak kok, aku bahkan belum cerita. Sampai jam 12. Freya mau nggak punya kakak? Mau. Emangnya bisa. Aku Ocean Marsha ya. Ocean semua member JKT juga nggak apa-apa, yang penting kalian dukung JKT. Freya mau SMA atau SMK? Sepertinya SMA deh. Saya nggak tahu kan, nanti kan kayak masih di JKT gitu, takutnya kayak magang. Apakah magang bakal sibuk guys? Kalau SMK kan katanya kayak ada magang gitu nggak sih? Freya SMA mau jurusan apa? Sepertinya aku tertarik sama IPA. Geng 2006 yang paling dewasa siapa? Gak tahu ya kan. Madrasah. Freya suka pelajaran apa? Aku tuh suka semua, hampir aku tuh suka hampir semua pelajaran, tapi tergantung. Kalau misalnya aku lagi fokus banget gitu, terus aku mengerti apa yang diajarin, terus kayak biasanya aku nggak nyambung sama beberapa guru gitu kan, mungkin entah cara ngajarnya aku nggak tahu, kayak nggak dong aja. Kalau misalnya aku ngerti banget pelajarannya, aku bakal suka banget belajar. Aku suka matematika, tapi kalau misalnya gurunya tapi kalau aku nggak ngerti apa yang dimaksud sama gurunya, maksudnya kayak nggak masuk ke otak gitu, aku nggak suka. Tapi aku suka hitung-hitungan, seru tau guys. Aku suka kalau misalnya kayak disuruh nyari berapa gitu. Terus aku suka kalau misalnya disuruh ngomongin tentang musyawarah. Aku suka kalau ngomongin tentang sejarah. Aku suka kalau misalnya apa sih, kayak bahasa Inggris gitu, aku suka. Kamu murid yang duduk di posisi mana? Aku paling depan, kalau nggak tengah. Aku kayaknya nggak pernah duduk di belakang nih, pernah nggak ya? Pernah nggak sih? Entah. Iya, benar, semua tergantung cara ngajar gurunya. Iya, aku tuh nggak bisa kalau misalnya aku lagi belajar nih, fokus gitu, terus aku ke distract satu hal, aku nggak bakal bisa ngerti lagi seterusnya. Bisa sih, cuman kayak kalau mood aja. Kalau misalnya aku lagi mood untuk melanjutkan gitu. Tapi kalau misalnya dari awal emang udah fokus banget sampai akhir, aku ngerti, aku paham. Jadi nggak cerita nabi, aku nggak cerita nabi guys. Aku nggak, maksudnya ya, aku tim belakang pojok deket jendela. Apalagi nih ya guys, aku kan suka pelajaran seni budaya karena kan suka nyanyi gitu kan. Terus dulu waktu itu tuh aku pernah kayak dikasih tugas sama guru aku, tugas gambar. Cuman dia tuh ngasih tugasnya tuh tugas gambar. Aku kan gak bisa gambar, kayak aku merasa emang salah aku sih. Aku merasa itu bukan kelebihan aku gitu. Jadinya aku nggak suka ngelakuin. Aku suka sih, tapi kayak kalau misalnya numpuk-numpuk gitu kan jadinya males gak sih. Maaf ya, nggak boleh kayak gitu guys. Tapi terus aku nggak suka. Terus aku bilang ke gurunya, Pak, kapan kita ngambil nilai nyanyi lagi gitu kan. Terus beberapa hari kemudian bapaknya bapaknya bukan bentak sih, kayak marah gitu, bilang, Frena Shiva, kamu tuh kamu nggak pernah ngumpul tugas gambar tapi kamu minta nyanyi terus gitu, nyanyi terus gitu. Terus habis itu aku nambah gak ngerjain lagi. Maaf ya Pak.
aku selalu dapet guru seni budaya galak deh kayaknya waktu pas SMP. Iya, tapi waktu SD itu aku merasa bangga wes, karena waktu seni budaya kan aku nggak terlalu fokus gitu loh belajarnya, maksudnya bahkan aku nggak belajar waktu pas ujian sekolah, aku nggak belajar. Ujian sekolah kenaikan kelas, kenaikan mau SMP gitu kan, aku nggak belajar. Terus pas lagi waktu istirahat, kayak break abis ujian pertama gitu, yang lain kan pada belajar kan, terus aku mau ke kantin makan karena aku belum sarapan dari pagi kan. Terus pas udah mau balik ke kelas mau nyoba belajar, ternyata udah bel masuk gitu, jadi aku nggak belajar sama sekali. Pas pengumuman aku nilainya tertinggi seangkatan. Ya udah, bagus. Sempat belajar nari nggak kak? Aku dulu SD itu ekskul dokter cilik pernah, ekskul nari daerah pernah masuk grup padus juga pernah. Ini showroomnya isinya ria gitu sih. Aku juga pernah dimarahin sama guru IPS, ya Tuhan, kenapa sih aku, apakah aku nakal? Waktu itu dimarahin guru IPS gara-gara apa sih, kayak aku kan punya 2 tugas, maksudnya aku punya 2 tugas gitu kan, kayak aku belum kerjain gitu, disuruh ngerjain tugas IPS sama aku belum selesai seni budaya apa aku nggak salah gitu. So aku minta tolong sama temen aku, aku minta tolong kan, mau tolong dong ini taruh buku latihan aku di meja guru gitu kan. Aku minta tolong guys, karena aku mau ngerjain tugas aku yang satunya. Gurunya marah-marah, pokoknya kayak, kenapa ini teman kamu bukan pembantu kamu, kenapa nggak kamu yang ngumpulin? Terus aku kayak, lah, is that a big deal? Ya, maaf ya. Coba ikut paskibra, aku pengen ikut paskibra sih, tapi karena udah keburu masuk JKT, terus kayak paskibra ternyata latihannya juga lama gitu, kayak ketat, takut nggak bisa bagi waktu. Freya rebel juga ya? Aku nggak rebel guys, cuman emang iya sih, tapi enggak tahu, katanya Ola bahkan aku nggak nakal. Mungkin aku emang gak nakal, emang kayak mungkin gurunya lagi sensitif aja gitu. Orang pernah rebel. Aku dulu paling nakal, aku ngapain ya? Aku lupa aku pernah nakal ngapain. Waktu SD aku pernah ngapain ya? Waktu SMP aku kayaknya paling nakal, aku pernah nyontek. Nggak boleh ya guys, lagi mepet aja. Kadang salah satu pengawas aku waktu pas ujian tuh bilang, boleh nyontek tapi nanti aja kalau udah mepet gitu. Ya udah, paling kayak apa ya, aku pernah pelajaran seni budaya. Aku seni budaya waktu itu hari apa ya, terus 3 jam gitu kan pelajarannya, tapi 2 jam terakhir itu gurunya cuma ngebaca ulang apa yang ada di buku. Terus aku bosan, aku tidur aja, nggak sadar gurunya 2 jam sampai istirahat.
bener-bener kayak apa ya guys, cuma bener-bener dibacain gitu loh, kayak buka halaman ini terus nanti dibacain tulisan yang ada di buku. Maksudnya kan saya juga bisa baca pak, bapaknya nggak ngasih materi, dia cuma baca doang. Maaf pak, sumpah aku nggak ini sih, I'm so sorry pak, tapi itu sebuah fakta. So, aku tidur sampai jam istirahat. Aku waktu itu lagi duduk di pojok gitu kan, tapi barisan paling depan. Aku duduk paling depan tapi di pojok sebelah kiri gitu. Terus bukunya aku senderin ke dinding, terus aku naruh kepala aku di atas meja, terus nengok ke arah dinding. Udah, habis itu tidur. Maaf ya Pak Guru, tapi terima kasih udah ngajarin aku. Mungkin dia kasih materi tapi kamu udah tidur. Oh my god, jangan-jangan iya. Wow. Gak apa-apa lah, gak dicepuin temen. Enggak, karena temen aku juga bosen. Temen aku juga bosen guys, jadi kayak ya mereka ya udahlah. Enak tuh yang gurunya aktif nanya-nanya. Iya, aku suka guru yang aktif nanya-nanya, tapi aku lebih suka guru yang nanyanya aktif terus dia kayak nanyanya bergantian gitu loh, nggak murid itu aja. Karena kayak temenku tuh apa sih, suka sedih gitu karena yang ditanya tuh anaknya itu lagi kan, jadi dia merasa kayak anak-anak lain punya potensi juga, kenapa yang ditanya yang itu doang gitu. Jadi kayak anak-anak yang nggak ditanyain malah jadi tidak bisa menggali potensi mereka. Wes. Bu Nenden, hah, baik. Astagfirullahaladzim. Apakah ada kakak kelas aku di sini? Maaf ya. Enakan guru yang suka cerita, Frey, jadi nggak belajar. Iya sih, guru yang suka cerita tuh enak, maksudnya kayak iya nggak belajar gitu. Tapi kalau ujian tiba-tiba keluar materinya yang seharusnya beliau ajarkan, tapi beliau malah cerita, kan jadi bingung guys. Lebih suka hafalan atau hitung-hitungan? Aku suka dua-duanya sih. Kalau hitung-hitungan tuh walaupun emang stres, tapi kayak seru aja, kayak ada tantangan gitu. Kalau hafalan aku gak tau semua. Takut banget. Apakah kamu kakak kelasku? Kalau guru udah berumur lebih sensitif ya. Oh iya, aku tidak tahu umur guruku. Ada yang ngejelasinnya apa yang keluar di ujian beda. Aku lagi-lagi seni budayanya waktu itu dari aku kelas 7 ya kayaknya sampai kelas 8 semester 3 semester 3 semester 1 itu ujiannya tuh selalu sama soalnya, kayak UAS, UTS, UAS gitu, PTS, PAS itu sama soalnya. Jadi aku bisa. Seni budaya bermasalah apa sih? Nggak tahu. Di ghosting sama guru pernah nggak, Frey? Di ghosting sama guru gimana tuh? Astagfirullahaladzim, kenapa sih? Takut banget. Warohnya tidak rata ibu. Pernah berdiri depan kelas? Nggak pernah waktu SD, gara-gara nggak ngisi buku sholat. Iya, aku nggak ngisi buku sholat. Terus disuruh berdiri di depan kelas kan, terus difoto sama gurunya, habis itu dikirimin di grup orang tua gitu. Ini ya bapak ibu anak-anaknya. Ada Bu Sri.
Pernah bolos pelajaran ke WC nggak, Fre? Aku nggak pernah bolos pelajaran. Nggak tahu caranya gimana. Fre pernah bolos sekolah nggak? Pernah deh kayaknya. Aku nggak pernah bolos sih, aku selalu izin. Pernah ke kantin sampai ketinggalan pelajaran nggak? Nggak deh kayaknya. Ke kantin pas pelajaran masa nggak pernah. Kecuali kalau lagi kelas kosong aku baru berani ke kantin. Fre ucapin aku ultah dong, happy birthday. Semoga yang disemogakan terkabul. All the best for you. Pernah pingsan pas sekolah nggak? Pas upacara penerimaan murid baru deh kayaknya. Bukan pingsan sih, kayak hampir gitu. Aku tuh kan gak kenal siapa-siapa karena aku kan pindahan dari Kalimantan kan. Sedangkan kayak anak-anak lain tuh udah pernah, ada yang satu sekolah, ada yang pernah ketemu, ada yang tetanggaan gitu. Aku kan gak kenal siapa-siapa kan kecuali abang aku. Terus aku waktu itu berdiri di paling depan gitu, barisan paling depan. Terus gak kuat, abis itu pandangannya udah gak jelas gitu. Bapak kepala sekolahnya jadi warna biru, abis itu udah mulai merem gitu, terus langsung ditangkap sama orang di belakang. Kayaknya nggak ditangkap deh, kayak biarin aja. Nggak ditangkap sih, aku nggak jatuh juga. Menghafal atau memahami pelajaran? Harus dipahamin dulu sih baru bisa hafal. Karena kalau hafal mau dihafalin berapa kali pun kayak masih tetap di luar kepala. Maksudnya kayak nggak masuk ke otak gitu nggak sih? Fre pernah sengaja telat masuk abis istirahat? Nggak pernah sengaja, tapi kayaknya kalau nggak sengaja pernah deh. Pernah alasan sakit padahal nggak kenapa-napa nggak? Pernah deh kayaknya. Kalau misalnya lagi JKT terus kayak latihannya sampai malam gitu kan, terus aku nggak bangun, biasanya aku alasannya sakit. Pernah manjat gerbang sekolah? Nggak pernah. Tapi aku paling suka kalau misalnya lagi pelajaran gitu. Apa sih, kalau misalnya aku lagi bosan sama pelajarannya atau enggak lagi apa ya, kayak lagi nggak mood aja gitu. aku suka kalau misalnya gurunya misalnya nyuruh fotokopi gitu, atau nggak ngeprint soal, atau nggak disuruh beli barang gitu. Aku suka, jadi kayak keluar sekolah gitu kan, jalan misalnya sama temen berdua, bertiga. Pernah nggak tap to start? Pernah ke UKS buat nyantai nggak? Enggak. Aku ke UKS itu hampir setiap Senin. Kayaknya aku waktu kelas 8 deh, itu tuh hampir setiap Senin aku ke UKS. Karena itu kayaknya lagi sibuk-sibuk ke JKT gitu kan. Terus aku tuh bukan tipe yang suka sarapan gitu. Jadi baru beberapa menit berdiri udah langsung ini, apalagi aku darah rendah. Kalau abis upacara ke kantin dulu apa langsung ke kelas? Aku langsung ke kelas. Kalau misalnya pas upacara kok tiba-tiba aku lupa bawa topi, baru ke kantin nyari ke koperasi. Tapi kalau misalnya itu ya minjem punya temen. Pernah pas upacara main HP gak? Sekolah aku itu gak boleh bawa HP. Iya, yang boleh cuma kelas aku doang. Tapi kelas kita tuh biar nggak ketahuan sama kelas lain. Maksudnya kayak takutnya kayak kelas lain iri gitu kan. Terus kita sembunyiin biasanya di bawah. Apa ya? Kalau di kelas aku yang SMP dulu itu tuh ada kayak semacam panggung di tengah-tengah kelas sama di depan kelas, itu buat naro kabel buat ujian gitu kan.
Biasanya kita nyembunyi di bawah situ. Masuk organisasi di sekolah enggak. Aku masuk JKT kan kelas 7, kelas 1 SMP. Aku tuh waktu itu udah daftar buat OSIS, tinggal ikut ujiannya gitu. Tapi di hari aku ujian itu minggu pagi, aku pengumuman masuk Gen 7 yang waktu di situ. Sebenarnya guru tahu kalau disembunyiin di situ. Ya nggak apa-apa, guru tahu juga nggak apa-apa, karena guru aku tuh bolehin kalau kelas aku bawa HP. Kalau kelas yang lain tuh nggak boleh. Aku bilingual kan, kelas bilingual gitu, jadi kayak mungkin entah, aku juga tidak mengerti, padahal sama aja nggak sih. Bedanya cuma pindah ke Jakarta umur berapa, 12. Aku perkenalan Gen 7 juga 12. Gurunya pilih kasih, bukan gurunya pilih kasih guys, emang apa ya, how to explain, aku tuh kelas aku tuh biasanya ada matrikulasi sampai sore. Kayak misalnya kelas lain tuh biasanya pulang jam, misalnya nih jam 2 gitu, kelas aku tuh baru pulang jam 4 karena kita ada pelajaran tambahan bahasa Inggris gitu. Freya, ayo ngomong Oni-chan. Kelas bilingual. Tapi aku sekarang malah berharap pengen akselerasi. Tapi waktu itu angkatan aku udah nggak ada aksel. Berarti bisa bahasa Kalimantan. Aku bukan orang Kalimantan asli, jadi nggak bisa. Kenapa? Jangan. Axel deh. Iya, aku pengen Axel deh biar kayak cepet aja gitu. Oh, aku ngerti sih, mungkin akan lebih pusing, tapi kayak Ola gitu keren tahu, dia sekolahnya kecepetan. Pernah alasan nggak bawa baju olahraga karena nggak bawa baju olahraga nggak karena males. Aku selalu bawa, maksudnya aku nggak pernah nggak sengaja gitu. Kalau paling nggak sengaja pernah, tapi biasanya aku langsung balik lagi ke rumah. Aku suka baju olahraga karena dia celana kan, sedangkan kalau di sekolah aku kan rok. Maksudnya untuk perempuan rok, sedangkan baju olahraga tuh celana, kayak lebih enak aja gitu. Punya buku kisah tanah Jawa nggak? Om aku punya, tapi aku nggak berani baca. Pernah naik odong-odong nggak? Kayaknya pernah deh waktu kecil. Arah. Paling tinggi dapat ranking berapa? 3 kayaknya. 3 apa 2? 3 deh kayaknya, aku nggak ingat. Kayaknya aku waktu SMP udah nggak ada ranking deh, waktu SD doang. Gak jadi dongeng, Frey. Iya ini sih, aku jadi bingung kan, kita mau dongeng apa enggak sih? Gak apa-apa lah. Freya bisa roll depan nggak pas olahraga? Kayaknya aku bisa. Nggak tahu, aku udah lupa banget, kayak udah lama nggak sekolah. Target tinggi badan 170. Spill husbu di Haikyuu. Aku belum bisa menentukan. Tapi untuk episode 3 ini maksudnya sudah 3 episode ini, aku masih bingung antara Hinata sama Kageyama sih. 170. Ayo bisa, ayo 170.
Aku pakai apa ya bisa pakai 170. Emang sekarang tingginya berapa nggak tahu. Aku nggak pernah ukur lagi. Fix Kageyama aja. Iya, kenapa sih orang-orang bisa mendebak? Kayaknya aku mulai tertarik sama Kageyama. Terus kayak kalian bisa mendebak ini mah si raja, ini mah Kageyama gitu-gitu. Chevio suka Oikawa. Chevio suka Suga bukan sih? Terus Yori suka Nishinoya. Jessie suka Atsumo. Afika suka Oikawa. Aku sama Flora suka Kageyama. Sugawa. Jangan dulu, nanti banyak karakternya. Iya kan, aku jadi bingung, weh. Ashel suka Akashi. Kourai. Atsumu Jamet. Kuro. Freya pas nonton Haikyuu jadi pengen main volley enggak? Aku tidak tertarik pada volley sepertinya. Dulu mamaku tuh jago banget volley. Mamaku suka kayak, mama juga suka main volley, sini kalau mau main volley sama mama aja. Tapi sepertinya sampai sekarang aku belum tertarik sama volley. Hokkaido. Flora bukannya suka Tsukishima. Lah iya, nggak tahu. Tsukishima tinggi banget ya, tapi katanya Jessie dia ngeselin. Kageyama Hinata seperti Freya Yori weh. SMA mau IPA atau IPS? IPA sepertinya. 180 dia. 188, hampir 190 kan. Iya, Hinata, Yori, Kageyama, Freya. Apakah aku sejutek itu? Iya sih. Hinata bukan istrinya Naruto. Masuk IPA siap-siap ketemu banyak rumus. Tapi bukannya IPS juga kayak banyak hitung-hitungan gitu ya? Tapi katanya lebih pusing IPA sih. Ya udahlah. Mau bagaimanapun juga aku akan tetap melewatinya. Maksudnya kayak mau bagaimanapun hidup harus dijalani. Apa sih noob banget? STM. STM. Iya, jalanin aja lah, ya udah gitu. Wah, sepertinya saya dan Freya banyak kesamaan. Wah. Kenapa aku banyak sama orang-orang ya? Aku juga waktu pas video call sama Kak Bibi juga ternyata kita punya beberapa kesamaan, kayak kisah dulu gak tuh? Kok dia beda sendiri sih? $2.300 deh guys, dongeng. STM enak Frek, kayak aku gak pernah ada PR. Sama-sama aku kunci di kamar mandi enggak? Kunci kamar mandi aku sudah biasa. Kimetsu no Yaiba. Nah, udah di 2.300. Ayo tidur. Ini udah berapa jam guys? Maksudnya ini udah berapa menit guys? Dari mana cara lihatnya? Buset, ngegas.
Udah 1 jam. Wah, impressive. Oke. Hah? Ternyata ada banyak ceritanya. Wow. Iya gak sih? 40. Oh guys, ternyata dalam satu buku ada banyak ceritanya gitu. Wow. 52 dongeng, bukan dongeng. Dongeng. Cerita rakyat. Aku baca cerita rakyat. 52, halaman 52 ada apa? Manusia ular. Oke, aku mau baca. Wait, is that okay? Apa-apa lah, ini kan kisah anak-anak. Family friendly. Ada kayak berapa cerita sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cerita guys. Vote bisa sampai berapa? Sampai 8 bisa, wow. Jadi yang pertama itu ada cerita Roro Jonggrang. Itu cerita 1. Cerita 2 ada Anak Durhaka. Cerita 3 ada Pangeran Biawak. Cerita 4 ada Jalan Langkuas. Cerita 5 ada Tuanku Lok Tapak Tuan. Cerita ke-6 ada Termakan Janji Sendiri. Cerita ke-7 ada Manusia Ular. Terus cerita ke-8 ada Putri Monondeaga. Ada 8 ya guys. Start voting aja. Sampai kapan? 2306 deh. Dah. Once upon a time. This is from West Java. Aku kangen deh. Dulu kalau waktu SD tuh suka disuruh apa sih namanya, drama gitu kan, drama cerita daerah gitu. Terus kayak aku seneng banget waktu itu aku jadi mamanya Cindelaras. Aku ratu asli gitu. Aku permaisurinya. Seru banget. Hai ya. Aku bisa baca dari situ dong ternyata. Aku pernah jadi permaisuri Cinderella-nya di Cindelaras. Aku pernah juga jadi Lady Tremaine, ibu tirinya Cinderella. Terus yang jadi Cinderella-nya kayak temen cowok aku gitu. Kocak banget. Ngumpul bareng temen pas latihan itu. Tapi aku latihannya tuh cuma pas di sekolah doang. Jadi kayak cuma di sekolah doang, kita nggak bisa dan nggak sempat juga mau ketemu di luar. Terus susah karena biasanya anak cowok kan keras kan, jadi mereka nggak mau diajak bekerja sama. 1 menit lagi. Nanti di kelas 11 ada materi drama. Iya, oh my god, seru banget. Wah. Tapi itu IPA juga ada. Seru banget sih. Aku mau cepet-cepet kelas 11. Masak-masak juga ada. Oh my god, so fun.
Udah ya guys, aku end vote. 2 paling banyak. 2 apa? Anak durhaka banget. Anak durhaka. Oke, nomor 2. Makasih Kak Vicky di Light-nya. Anak durhaka. Telingaku panas. Anak durhaka halaman berapa? Dengerin ya guys. Aku seperti mama. Lupa tadi pilihannya apa, lempar aja. Yaudah, nggak apa-apa. Padahal tadi niat awalnya aku nggak mau nyebutin guys pilihannya apa, aku suruh pilih aja 1 sampai 8. Malu Kenapa sih aku? Mendengar anak durhaka seperti menceritakan diriku. Anak durhaka. Dahulu, di sebuah kampung, hidup sebuah keluarga miskin. Keluarga itu memiliki seorang anak bernama Si Kintan. Pekerjaan ayah Si Kintan mencari kayu. Kemudian, kayu itu dijual ke pasar. Uang penjualan kayu itu digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Pada suatu malam, ayah Si Kintan bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi seorang tua. Orang tua itu menunjukkan di hulu sungai ada serumpun bambu besar. Di tengah rumpun bambu itu ada tongkat intan. Carilah karena itulah anugerah untukmu, ujar orang tua itu. Keesokan harinya, ayah Si Kintan mengajak anaknya pergi ke hulu sungai. Si Kintan bertanya kepada ayahnya, ada apa di Kenapa sih susah banget? Sorry. Ada apa di hulu sungai? Namun ayahnya mengatakan, hanya jalan-jalan saja. Mereka berjalan ke hulu menyusur sungai. Tak berapa lama kemudian, mereka tiba di serumpun bambu. Ayah Si Kintan mendekat ke arah rumpun bambu itu. Ayah sedang mencari apa? Ayahnya tidak menjawab, malah sibuk mencari-cari. Tak berapa lama, wajahnya berbinar. Ia melihat tongkat intan. Cepat-cepat diambilnya tongkat berharga itu dan segera membawanya pulang. Kemudian, ayah Si Kintan menceritakan mimpi tentang tongkat itu. Ketika tiba di rumah, ibu Si Kintan heran melihat suaminya memiliki tongkat intan. Mereka bertiga mufakat akan menjual tongkat intan. Tapi kemana akan dijual? Bila di daerah itu dijual, orang-orang tentu bisa menduga bahwa barang itu dicuri. Bukankah hidup keluarga itu miskin? Akhirnya, orang tua Si Kintan meminta Si Kintan untuk menjual tongkat itu ke negeri lain. Si Kintan pergi dengan perahu. Sesaat sebelum berangkat, ayah Si Kintan berpesan. Susah banget ngomongnya. Maaf. Sesaat sebelum berangkat, ayah Si Kintan berpesan. Kalau kamu sudah menjual tongkat intan ini dan mendapatkan uang yang banyak, jangan lupa pada kami. Ingat hidup ayah ibumu miskin. Percayalah ayah, Anakda, bukannya Ananda. Ananda akan selalu ingat ayah dan ibu, ujar Si Kintan. Dalam perjalanan, Si Kintan selalu membantu pemilik perahu. Ketika sampai di tujuan, Si Kintan dibebaskan dari ongkos, bahkan pemilik perahu itu memberikan sedikit uang. Hati Si Kintan merasa senang. Tiba di negeri itu, ia mencoba mencari induk semang.
Beberapa hari ia tinggal di rumah induk semangnya. Kemudian suatu hari, ia pergi ke pasar menjual tongkat intan yang dibawanya. Beberapa toko yang ditawari tak mampu membeli tongkat intan yang mahal itu. Untunglah, ada yang menunjukkan sebuah toko paling besar di negeri itu. Mungkin toko itu mau membeli barangmu ini. Si Kintan membawa tongkat intan itu ke toko besar, lalu menawarkan kepada saudagar pemilik toko. Si Kintan menceritakan ia sudah menawarkan kepada beberapa toko, tapi tak sanggup membelinya. Rupanya saudagar itu merasa malu, lalu tongkat intan dibelinya walaupun dengan harga yang sangat mahal. Setelah mendapatkan uang yang banyak, si Kintan mulai berdagang. Ia membuka toko. Karena mempunyai modal yang besar, usaha si Kintan tampak cepat berkembang. Ia menjadi orang kaya raya di negeri itu. Ia pun telah membeli kapal. Sebagai seorang saudagar kaya, si Kintan mempersunting istri yang cantik jelita, hidup dalam kemewahan. Ia lupa ayah dan ibunya yang miskin. Suatu malam, si Kintan bermimpi. Ayah dan ibunya datang menemuinya dan berkata, "Si Kintan, kamu sudah kaya raya. Mengapa lupa kepada ayah dan ibumu? Datanglah, kami menunggumu." Setelah bermimpi itu, si Kintan sadar akan keadaan ayah dan ibunya yang hidup miskin. Lalu diceritakannya kepada istrinya. Mereka mufakat untuk akan menjenguk ayah dan ibu si Kintan. Dengan menggunakan kapal sendiri, si Kintan bersama istri serta rombongan menuju kampung ayah dan ibunya. Ketika tiba di pelabuhan, si Kintan mengutus orang untuk memberitahu kedatangannya kepada ayah dan ibunya agar orang tuanya datang ke kapal. Orang itu segera memberi kabar dan mengatakan bahwa si Kintan sudah kaya raya. Mendengar berita itu, ayah si Kintan segera menuju kapal, ingin bertemu dengan anak buah hatinya. Ini seperti dia salah ketik. Mendengar berita itu, ayah si Kintan segera menuju kapal, ingin bertemu dengan buah hatinya. Di tepi kapal, ia bertanya di mana anaknya, si Kintan. Petugas memberitahu kepada si Kintan bahwa ayahnya sudah datang. Ketika melihat ayahnya sudah tua dengan pakaian kumal dan compang-camping pula, ia merasa malu kepada istri dan rombongannya. Si Kintan tak mau mengakui bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah ayahnya sendiri. "Bukan, dia bukan ayahku. Suruh orang tua itu pergi," kata si Kintan. Dengan hati yang sedih, ayah si Kintan pulang. Di rumah, orang tua itu menangis. Istrinya heran melihat tiba-tiba suaminya menangis. "Mengapa abang menangis?" tanya istrinya. Si Kintan tak mengakui lagi aku sebagai ayahnya. "Coba kau ke sana, barangkali kau diakui sebagai ibunya." Ibu si Kintan berangkat ke kapal ingin menemui anaknya. Di tepi kapal, kepada orang ia memberitahu ingin bertemu dengan anaknya si Kintan. Ketika si Kintan melihat ibunya tua bangka dengan pakaian kumal pula, ia malu mengakui orang itu ibunya. Lalu pulanglah ibu si Kintan dengan hati sedih. Tiba di rumah, ia bertangis-tangisan dengan suaminya. Si Kintan dan rombongan pun bersama kapalnya berangkat. Tak berapa jauh meninggalkan pelabuhan, datanglah hujan dan badai. Kapal si Kintan tak dapat berlayar. Kapten kapal berkata kepada si Kintan, ia telah durhaka kepada ayah dan ibunya. "Kembali ke pelabuhan. Di sana nanti saya akan mengakui kedua orang itu adalah ayah dan ibu saya," kata si Kintan kepada kapten kapal. Tiba di pelabuhan, diutus orang untuk menjemput kedua orang tuanya si Kintan. Si Kintan akan minta ampun. Ketika melihat kedua orang tuanya yang sangat miskin itu, si Kintan masih juga merasa malu. Si Kintan merasa malu mengakui kedua orang tua itu adalah ayah dan ibunya. Kedua orang tua yang datang dengan gembira karena anaknya akan minta ampun, sekarang merasa sedih kembali.
si Kintan belum mengakui mereka adalah ayah dan ibunya. Kalau si Kintan belum juga mengakui kami orang tuanya, ya sudahlah. Setelah berkata itu, kedua orang tua pulang dengan hati yang sedih. Tak berapa lama kemudian, kapal si Kintan berangkat. Kedua orang tua itu berdoa kepada Tuhan sambil berkata, "Ya Allah, kami tidak diakui sebagai orang tua oleh anak kami. Berilah ia hukuman yang Engkau kehendaki." Usai kedua orang tua itu berdoa, datang angin kencang. Turun badai topan menenggelamkan kapal si Kintan. Beberapa minggu setelah kejadian, kapal itu tampak menjadi pulau. Di pulau itu hidup seekor monyet putih. Orang berkata monyet itu adalah si Kintan yang durhaka kepada orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, monyet putih tak nampak lagi. Mungkin meninggal dunia dengan 1000 penyesalan. Sampai sekarang pun, pulau itu dinamakan Pulau Si Kintan. Tamat. Di mana Pulau Si Kintan? Ada pulau namanya Si Kintan, guys. Di mana? Yeay. Tadi kayaknya ada ngasih di sekolah itu. Tadi ada ngasih di sekolah itu. Makasih Kak yang udah ngasih di sekolah. Kok tidak ada di sini? Di mana itu? Apanya tidur? Makasih Kak Vicky di sekolahnya. Makasih. Mana sih? Oh ini. Thank you Kak Vicky di sekolahnya. Freya makasih ya, be happy. Thank you. You too. Udah guys, ini udah jam 11, harus tidur. Aku absen ya. Di mana sih absen? Lupa aku. Sini, ning. Nah. Aku absen ya guys. Live ranking, ya benar. 13 ada Kak Andi Tamrin. Yeay. Makasih Kak Andi. Ke-12 ada Kak Ucup. Makasih Kak Ucup. 11 ada Kak Ben. Makasih Kak Ben. 10 ada Kak Ishel. Sayang Tim Tim. Makasih Kak Ishel. Nggak sayang akademi juga nih. Ke-9 ada Kak Arachnoid. Keren namanya. Makasih Kak Arachnoid. Ke-8 ada Kak Dan. Makasih Kak Dan. 7 ada Kak Sylvia. Makasih Kak Sylvia. Ke-6 ada Kak Akizen. Makasih Kak Akizen. Ke-5 ada Kak Peyeknya Freana saja kok. Dan Jessie. Makasih Kak. Ke-4 ada Kak Ajudannya Freya. Makasih Kak Ajudannya Freya. Yang Yori sering sebut. Ketiga ada Kak Akun Bermanfaat. Makasih Kak. Makasih Kak Akun. Kedua ada Kak MBP. Makasih Kak Budi. Dan yang pertama
Yang ke-1 ada Kak Vicky. Makasih Kak Vicky. Arigato. Alhamdulillah. Yeay. 23, 21, 23, 30 deh. I'm gonna end my life. I mean, maksudnya streaming. Apa sih? Showroom. Mama, bobo madan kami mama. Jangan panggil aku mama. Wow. Live streaming. Aku belum ngantuk loh. Itu udah tidur apanya? Tidur guys. 23, 30 deh. Tapi kamu tidur sekarang, that's okay. Good night. Good night. Selamat istirahat. Tapi masih 8 menit lagi guys. 23.30 deh. Baru di end. Nawar sampai 23.35. One more story please. Nanti ya. Nanti lagi. Takutnya nanti kalau misalnya aku baca lagi malah kelewat. Nanti udah bukan 23.30, nanti 23.3 lebih. Tunggu sebentar. Aku benar sendirian di atas. Oh wow, sepertinya semua orang sudah tidur. Nyanyi aja satu lagu. Nyanyi lagu apa? Oh iya. Tadi maaf. Tadi yang ke-8 ada Kak Rizky KJ. Makasih Kak. Makasih Kak Rizky. Maaf. Tadi ke skip. 13 ada Kak Amrul. Wait a minute. Ini sudah berubah. Oh, udah ada desain t-shirt. Lihat aja nanti. Aku harap kalian suka. Karena kan kayak setengah dari kalian mintanya. Nanti deh. Gak mau beli. Ya udah. Apa sih? Ih, takut. Semoga nanti aku ada Saint Tansai. Yeay. Mommy, what you want for your birthday? Tak tahu. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Mau dibacain siapa suratnya? Siapa ya? Dikit lagi 3.000. Apa aku sambil nonton Haikyuu? Apa aku sambil melanjutkan Haikyuu? Tapi Kageyama keren. Kak Gila.
Haikyuu season berapa? Aku baru banget nonton tadi guys. Aku baru season 1 episode 3. Aku baru banget nonton tadi. Wow, 98% cocok. Ayo segera Februari. Aku jujur ya, aku tuh nggak pengen Februari cepet-cepet deh. Nanti adalah show-nya Kak Baby. Terus ada teman-teman juga. Dari tahun lalu deh kayaknya Februari tuh sedih, banyak sedih. Fresh semangatin, aku mau tidur. Gimana mau tidur harus semangat, Kak? Coret Februari. Di satu lilin. Di satu sisi aku pengen ulang tahun kayak seru gitu, tapi di satu sisi aku juga nggak mau Februari karena Fresh semangatin aku juga, semangat nugasnya, semangat uasnya juga, semangat yang mau pergi besok, semoga selamat sampai tujuan, semangat nugasnya semoga dapat nilai yang memuaskan, uasnya juga semangat. Sekali lagi peluk aku. Guys, apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian harapkan untuk JKT48 ke depannya dengan pengurangan member seperti ini? Apa yang kalian harapkan kayak mungkin atau enggak kayak request or something like that? What should we do? Oh my god, copot. Ya, kebuka sambalnya. Semoga Tinti gak diganggu lagi. We have no power to change the decision. It's not change the decision, but harapan. Wow, 2329 dan 2999. Satu lagi. 1 menit dan 1 orang lagi. Udah 3018 tapi belum. Berharap member yang bertahan gak terlalu tertekan, amin. Karena wow, I'm just scared to aku takut untuk membicarakan ini sendirian. Kita iya buat yang bertahan semoga tidak. It's okay, let us know. So jadi begini, aku mohon dukungannya selalu untuk yang bertahan dan untuk yang lulus. Aku mohon tetap dukung kita. Aku ngerti mungkin kayak ya pasti kita sedih gitu, semuanya sedih kok, tapi jangan sampai perasaan sedihnya kalian itu bisa nyakitin hati orang lain juga.
di masa-masa seperti ini harus bisa saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Kalau misalnya Oshinya udah nggak ada, maksudnya diluluskan, kalau kalian mau pindah or something like that, that's okay. Tapi tetap dukung kita. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin dengan keputusan seperti ini bakalan bisa, insya Allah kita bisa lebih bangkit lagi. Terus nanti kalau misalnya kita udah sukses banget, kita bisa manggil teman-teman kita lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pecucu. Freya jangan nangis. No, I'm not. Semua sayang Freya. Freya juga sayang semua. Udah 2 menit guys. Dadah. Dadah, good night. Selamat beristirahat. Semoga hari esok Cila diawali dengan berdoa. Apa sih namanya? Pokoknya semoga hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Semoga keadaan cepat membaik. Apapun itu, yang terbaik. Night. Ih, nanggung. 2 menit lagi. Aku tidak suka 3-3. Kenapa harus 3-3? Tahu gitu tadi 2-3. 3-3. Tapi nggak ada jam 3-3. Adanya 22. It's okay to be not okay. Jangan nanggung-nanggung tahu-tahu jam 12. Iya kali ya. Enggak lah. 1 menit lagi. Enggak usah deh. Ya udah deh 1 menit lagi. 2335. Padahal tanggal lahirnya ada angka 3-nya. Iya juga. Tapi kan udah 23. Udah guys, udah deh. Sisa 1 menit lagi, nanti tinggal kayak finish live gitu. Gimana SS ya, kan gak ada muka. Good night. Sweet dream. Oyasuminasai. Dah, bye-bye. Udah 2335 guys. Dadah. See you. See you.